Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Badri. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921503111. Di sini saya ingin membuat video bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata pelajaran Matematika Bisnis dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Eti Idayani MPD. Baik, penjelasan pertama yaitu tentang fungsi kuadrat dan grafik kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu f kali x sama dengan a kali x pangkat 2 plus bx plus c, di mana y adalah variabel terkait a, b, dan c adalah konstanta. Bentuk dari fungsi kuadrat ini ditentukan oleh besaran dan tanda dari konstanta a, b, dan c. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola, sehingga sering disebut grafik parabola. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai x pada interval tertentu, sehingga didapat nilai y. Kemudian pasangan nilai x dan y tersebut menjadi koordinat dari yang dilewati suatu grafik. Baik, di sini ada langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama ada tentukan titik potong dengan sumbu x. Tinggal kita ganti saja y dengan 0 sehingga akan ketemu x-nya. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu y. Tinggal kita mengganti x dengan angka 0. Yang ketiga, tentukan titik balik atau titik puncak parabola dengan rumus x sama dengan min b per 2a. Yang keempat yaitu tentukan persamaan sumbu simetri. Baik, dilanjut dengan fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan yaitu suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara kuantitas produk yang diminta dengan faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan ini menggunakan sudut pandang pembeli atau konsumen. Hukum permintaan adalah apabila harga naik, maka jumlah produk yang diminta turun, atau sebaliknya. Dengan rumus QD sama dengan A min BP. Lanjut, fungsi penawaran. Fungsi yang menunjukkan hubungan harga produk dengan jumlah produk yang ditawarkan. Sudut pandangnya adalah penjual. Hukum penawaran yaitu jika harga produk naik, maka jumlah produk yang ditawarkan naik, begitu sebaliknya. Dengan rumus QS sama dengan min A plus BPS. Sini ada keseimbangan pasar, yaitu terbentuknya suatu harga keseimbangan di mana harga konsumen dan produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Rumusnya yaitu QD sama dengan QS. QD yaitu jumlah yang diminta, QS yaitu jumlah yang ditawarkan. Mari kita lanjut ke pengertian pajak. Pengertian pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Subsidi yaitu kebalikan dari pajak sehingga disebut pajak negatif. Pengaruh subsidi yaitu subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan barang yang menyebabkan harga jual tersebut menjadi murah. Dampaknya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi. Baik, kita lanjut. Menerapkan fungsi kuadrat dalam bidang bisnis dan ekonomi. Sini ada fungsi biaya. Fungsi biaya terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu merupakan balas jasa daripada pemakaian faktor produksi tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan terhadap penggunaan faktor produksi yang tetap, di mana besar kecilnya biaya ini tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya output yang dihasilkan. Yang kedua ada biaya tidak tetap atau variable cost, yaitu
biaya yang dikeluarkan sebagai balas jasa atau pemakaian variabel fakta yang besar kecilnya dipengaruhi langsung oleh besar kecilnya output. Yang ketiga ada biaya total atau total cost, yaitu merupakan jumlah dari keseluruhan biaya tetap dan biaya tidak tetap. Yang keempat ada biaya marginal atau marginal cost, yaitu biaya tambahan yang diakibatkan dari penambahan satu satuan unit output. Yang kelima ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, yaitu biaya hasil bagi tetap dengan jumlah yang dihasilkan. Yang terakhir ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost, yaitu diperoleh dengan jalan membagi biaya variabel dengan jumlah produk yang dihasilkan. Lanjut ada fungsi laba, analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial dengan rumus N sama dengan TR per dikurang TC. N optimum jika N1 sama dengan 0. Untuk mengetahui apakah N sama dengan 0 adalah keuntungan maksimum atau kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi N. Jika N kurang dari 0 sama dengan N maksimum sama dengan keuntungan maksimum. Jika N lebih dari 0, yaitu N minimum sama dengan kerugian maksimum. Lanjut, ada derivatif pertama. Pengertiannya yaitu suatu cara mengukur perubahan seketika dari fungsi aljabar atau dikenal dengan turunan pertama. Penulisan derivatif yaitu F kali X. Aturan-aturan diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi fungsi konstanta. Jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contoh, y sama dengan 5, maka dy per dx sama dengan 0. Atau lebih mudahnya kalau kita mengganti simbol dy per dx menjadi y. Misalkan y sama dengan 100 sama dengan y sama dengan 0. Y sama dengan 1/2 atau setengah sama aja sama dengan y sama dengan 0. Yang kedua ada diferensiasi fungsi pangkat. Jika y sama dengan xn adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan n x n min 1. Contoh, y sama dengan x kali 3, y sama dengan 3 kali 3 min 1 sama dengan 3 dikali 2. Y sama dengan X min 8. Y sama dengan min 8X min 9. Nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Pencarian nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dilakukan dengan menggunakan uji derivatif pertama dan kedua. Uji derivatif pertama yang disamakan dengan 0 untuk menentukan besarnya nilai variabel bebas tersebut. Sedangkan uji derivatif kedua untuk memastikan apakah fungsi tersebut berbentuk maksimum atau minimum. Langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, syarat stasionernya harus f kali x sama dengan 0. Yang kedua, tentukan jenis stasionernya maksimum atau minimum. Yang ketiga, hitung nilai maksimum dan minimum yang diminta dengan substitusi nilai variabel ke fungsi awal. Ya, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.